Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada daripada orang yang menasihati saya ketika saya men-share video ruqyah saya di FB yang kira-kira isinya itu hati-hati kamu ketika meruqyah, kamu akan celaka, kemudian keluarga kamu juga akan celaka. Jadi mereka para jin akan mencelakai kamu dan keluarga kamu. Nah, ikhwan, kalau kita simpulkan, berarti kalau dia itu mengatakan akan celaka orang yang meruqyah dan juga keluarganya, jadi kesimpulannya kamu jangan jadi peruqyah kalau kamu ingin selamat seperti itu. Jadi itu pernyataan-pernyataan yang melarang untuk menjadi peruqyah. Ini merupakan mindset yang salah ya. Merupakan mindset yang salah, cara berpikir yang salah, yang justru ini akan menghambat laju orang-orang menjadi praktis ruqyah. Sebenarnya bukan hanya praktis ruqyah, dan kaum muslimun pun akan menjadi penakut nantinya. Nah, kalau kita bahas, kalau kita teliti secara mendalam, jadi orang yang menyatakan seperti ini, pernyataan seperti ini, bahwasanya jangan jadi peruqyah nanti akan celaka, begitu juga keluarganya akan celaka. Kalau kita teliti secara mendalam, yang pertama dia muncul akibat dari rasa ketakutan dia. Yang kedua, bisa muncul dari ketidaktahuan dia tentang perkara gaib. Jadi dia tidak tahu tentang informasi sebenarnya tentang perkara gaib, termasuk jin dan syaitan. Nah, ketakutan yang muncul dari benak seseorang, termasuk yang dari orang yang tadi yang menasihati saya tadi itu, ketakutan tadi bisa jadi muncul dari apa? Dari informasi yang ia terima selama ini tentang perkara gaib. Bisa dari teman-temannya, bisa dari gurunya yang keliru, bisa jadi dari sosial media, baik TV, kemudian media televisi, ya, internet dan sebagainya. Apalagi kita saksikan, sudah kita faham dan kita maklumi, film-film horor itu sangat banyak ya. Film-film horor itu sangat banyak. Ada film tentang sundel bolong, kita tahu dulu ya, zamannya Susana itu sangat banyak sekali film-film horor itu. Sundel bolong, kemudian pocong, kemudian Nyi Roro Kidul, kemudian Suster Ngesot, Gundurwo dan sebagainya. Di TV-TV tersebut, di media-media televisi yang dulu dan bahkan sekarang mungkin masih ada ya, itu mengkisahkan, menggambarkan bahwasanya ketika orang itu bertemu dengan syaitan, dan syaitan itu dirupakan dengan wujud yang sangat seram, sundel bolong, rambutnya panjang, kemudian belakangnya itu ada bolong-bolongnya dan mengerikan, pocong juga yang gambarnya tengkorak, mukanya kayak tengkorak, genderuwo yang semua badannya itu ditutupi oleh bulu mirip kayak kera. Nah, kemudian dikisahkan di TV tadi itu, ketika ada orang ketemu setan semacam tadi, mereka ketakutan, teriak-teriak dan minta tolong dan semacam itu. Dan itu setiap media televisi ataupun yang lainnya itu ketika membuat film horor itu seperti itu. Jadi ketika ada orang ketemu setan tuh dia lari. Ketika ada orang ketemu ini dia lari dan takut dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi pendidikan. Itu sebenarnya menjadi pendidikan dan memberikan pemahaman. Tentunya pemahaman yang keliru. Jadi seolah-olah masyarakat itu dididik, diharuskan, hei kamu nanti kalau ketemu setan itu harus takut, seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena informasi yang ada di tengah-tengah masyarakat memberikan seperti itu tentunya, dan diantaranya TV kan begitu. Jadi seolah-olah kesimpulannya nanti kalau ketemu setan harus lari ya, karena memang di TV juga orang-orang itu ketika ketemu setan itu lari, harus takut dan harus lari. Nah, ini adalah informasi yang sangat keliru. Nah itu, jadi ini mungkin dari adanya informasi yang beredar, baik dari secara tulisan maupun audio video yang menjelaskan tentang perkara gaib itu harus seperti itu. Ini keliru, dan ini sangat berbahaya pemahaman seperti ini, baik untuk seorang praktisi ruqyah maupun bukan praktisi ruqyah. Pemahaman yang benar menurut Islam, saya akan bahas yang pertama. Kata Islam ini bukan kata saya. Dalam agama kita, saya mengutip
daripada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika beliau menjelaskan di kitab Wiqayatul Insan. Jadi Islam justru menanamkan kepada manusia, yang pertama, setan itu adalah takut pada manusia. Kebalikannya justru setan itu takut kepada manusia. Bukan manusia itu harus takut kepada setan. Kebalik justru pemahamannya, setan itu takut kepada manusia. Al-Imam Mujahid berkata bahwasanya setan itu, jin kafir itu, mereka itu takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepada mereka. Oleh karenanya ketika andai kata kita ini bertemu dengan syaitan yang menjelma dan kita melihatnya, janganlah takut. Justru kita hampiri, maka dia akan pergi. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada benak kaum muslimin. Pemahaman ini harus diterima oleh kaum muslimin, yang harus dikonsumsi oleh kaum muslimin. Sementara media-media yang beredar, informasi-informasi yang beredar itu mendidik kita ini menjadi penakut. Makanya kalau orang suka nonton film horor, kemudian nonton media-media yang lainnya yang berkaitan tentang perihal syaitan, seolah-olah kalau di situ digambarkan kalau ketemu syaitan itu harus takut. Nah, ini salah besar. Tidak ada di situ media yang menjelaskan ketika ketemu setan itu, setan ketakutan ketika melihat manusia. Tidak ada ya. Justru malah kebalikannya. Nah, ini pemahamannya harus dibalik. Jadi setan itu justru takut kepada manusia. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sedang berjalan di sebuah gang, kemudian syaitan, jin kafir itu akan masuk juga ke gang tersebut. Ketika melihat Umar, ternyata setan ini takut, sehingga dia milih jalan yang lain, muter. Diakibatkan karena ada Umar. Ini menandakan di situ setan itu takut kepada Sayyidina Umar. Takut karena apanya ya? Mungkin karena Umar pemberani, kemudian imannya yang kuat dan soleh, sehingga dia takut. Itu ya. Jadi pemahamannya yang pertama, setan justru takut kepada manusia. Yang kedua, pemahaman yang kedua yang harus dibangun oleh kaum muslimin, yang harus kita camkan, yang harus kita perhatikan, khususnya seorang praktis ruqyah, umumnya kaum muslimin, setan harus dilawan. Ya, setan itu harus dilawan. Ingat, setan itu siapa? Aduwallah. Setan itu jin kafir, musuh Allah, dan dia adalah antek iblis. Jadi persepsi kita ketika kita mendengar setan adalah aduwallah, musuh Allah. Yang namanya musuh bukan ditakuti. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya ketika ketemu musuh itu dilawan, berjihad. Makanya ruqyah itu merupakan jihad. Saya sering sampaikan kepada rekan-rekan di pelatihan itu, seorang praktis ruqyah itu selain dia seorang tabib, kemudian dia seorang juru dakwah, dia seorang mujahid. Jadi kita harus mempunyai mindset bahwasannya setan itu harus dilawan. Karena dia adu Allah. Makanya Al-Imam Mujahid berkata, jadi ketika saya sholat, kata Imam Mujahid, itu setan terkadang menjelma menjadi Abdullah bin Abbas. Dia mengganggu ketika sholat. Nah, kata Imam Mujahid, saya teringat perkataan Ibnu Abbas. Maka pada saat saya sholat berikutnya, Imam Mujahid itu mengambil pisau, kemudian disimpan di sampingnya. Tatkala setan itu menjelma lagi datang, dia tusuk sehingga jatuh makanannya, kemudian sampai detik itu tidak datang lagi. Nah, ini pemahaman ini yang harus disampaikan kepada kaum muslimin, yang harus difahami oleh kaum muslimin, khususnya para peruqyah. Jadi jangan takut kepada syaitan. Yang kedua, tanamkan dalam benak kita syaitan itu adalah musuh Allah. Setan itu adalah musuh Allah, adu Allah yang harus dilawan. Pengalaman saya ketika meruqyah, saya belajar ruqyah dari tahun 2010, kemudian tahun 2012 saya mulai mempraktekkan, 2014 saya mempraktekkan dengan banyak pasien, dan juga saya membuat pelatihan-pelatihan. Sampai hari ini tahun 2021 saya meruqyah, saya belum pernah rasanya dicubit oleh syaitan. Bahkan dipukul oleh syaitan, dielus-elus oleh syaitan, nggak pernah itu. Nggak pernah ya. Nabokin setan ketika meruqyah, wah itu sering. Maksudnya nabok di sini
mukul orang yang kerasukan dengan tujuan setannya sakit. Itu saya sering, tapi kalau saya dipukul setan nggak pernah merasakan sakitnya, cubitannya, elusannya, nggak pernah. Keluarga saya juga aman-aman saja. Walaupun memang si jin itu mengancam, saya akan bunuh keluarga kamu, saya akan bunuh keluarga kamu. Saya ingat daripada perkataan para sahabat, justru setan itu takut. Makanya seorang praktis ruqyah mesti mempunyai mental yang kuat. Harus kita tanamkan ya kedua hal ini. Setan itu takut pada kita. Kemudian setan itu harus dilawan karena dia musuh Allah. Begitu. Saya suka menanamkan pada anak-anak saya dan murid-murid saya supaya tidak takut pada setan, dan setan itu harus dilawan. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan terjadi apa-apa kalau kita menjadi seorang praktis ruqyah. Oh, itu kan ada tuh orang-orang yang supranatural, mempunyai kemampuan indera keenam, dia sampai muntah darah, kemudian berantem dengan jin. Itu adalah praktis ruqyah yang non syar'i, yang keluar dari, yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, karena dia menggunakan jin. Kalau orang sudah menggunakan jin, menggunakan sihir, maka dia akan merasakan tonjokan jin, pukulan jin, tamparan jin, bahkan akan bisa mengukur kekuatan jin-jin lawannya. Dan peruqyah syar'iyah tidak bisa melakukan hal itu. Dan hebatnya praktis ruqyah syar'iyah, orang-orang yang dalam dirinya tidak ada jin, walaupun dia bukan praktis ruqyah, tapi dia kosong dari jin, dari ilmu sihir, maka dia tidak akan merasakan pukulan jin, gangguan jin, tidak akan merasakan. Makanya tidak ada ceritanya orang itu mati dicekik jin, nggak ada ceritanya ya. Yang ada itu dalam film-film horor, yang itu merupakan fiktif belaka. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.